Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar dalam tema 5 pahlawanku subtema 2 pahlawan kebanggaanku pembelajaran 5 dan 6. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, anak-anak hebat, jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan social distancing. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran tentang sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantoro dan pengaruhnya terhadap masyarakat di wilayah setempat. Kedua, setelah berlatih dan mengamati contoh dari guru, siswa mampu mengidentifikasi dan menyanyikan tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi dan mempresentasikan yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Keempat, setelah berdiskusi dan melakukan simulasi, siswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Kita mulai pembelajaran kelima, semangat ya! Tahukah kalian siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional? Siapa yang tahu? Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita baca bersama bacaan berikut. Nama asli Ki Hajar Dewantoro adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan Taman Siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah, karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantoro sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hebat bukan Bapak Ki Hajar Dewantoro? Setelah membaca teks tadi, silahkan kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Ya. Mengapa Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Apa jasa Ki Hajar Dewantoro bagi bangsa Indonesia? Selanjutnya, dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantoro?
Kemudian yang terakhir, sikap apa yang bisa kita contoh dari seorang Ki Hajar Dewantara? Di dalam lingkaran tengah itu ada gambar Ki Hajar Dewantara. Boleh kalian gambar atau cukup ditulis dengan tulisan Ki Hajar Dewantara. Paham anak-anak? Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Baiklah, untuk lebih bersemangat, kalian pernah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bukan pada pembelajaran yang dahulu? Sudah membaca notasinya dan lirik lagu Maju Tak Gentar? Sekarang saatnya kalian menampilkan lagu tersebut di depan teman atau keluargamu. Sebelum kalian tampil, kalian sebaiknya mengetahui bahwa dalam menyanyi lagu Maju Tak Gentar, kalian harus bersemangat. Karena lagu ini adalah menggambarkan semangat perjuangan. Maju tak gentar, seperti itu. Semangat. Ketukannya, anak-anak pasti bisa. Posisi badan saat menyanyi lagu Maju Tak Gentar, posisi tegap. Badan tegap, tangan juga tegap. Tangan tidak boleh kemana-mana, tapi tangan tegap. Dan menyanyi dengan suara yang lantang. Tidak boleh malu. Kalian kan hanya menyanyi di depan keluarga kalian. Setiap hari kalian sudah bertemu dengan keluarga. Jadi dalam bernyanyi tidak boleh malu. Oke? Bisa ya anak-anak? Kalian pasti bisa. Sudah sering menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Pembelajaran sebelumnya sudah beberapa kali Ibu mengajarkan tentang lagu Maju Tak Gentar. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran ke-6. Tahukah kalian siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Tahu atau tidak? Iya, Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang siapa Insinyur Soekarno? Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Carilah berbagai informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan tadi. Setelah kalian menulis tentang berbagai pertanyaan perjuangan Insinyur Soekarno, mencari dari internet atau bacaan di perpustakaan, tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang perjuangan dan menjawabnya sendiri dengan berbagai sumber. Setelah kalian mendapatkan informasi dari berbagai sumber tentang Insinyur Soekarno, kemudian buatlah peta pikiran. Yang pertama, siapa nama tokohnya? Di gambar tengah sudah ada itu. Beliau adalah tokoh Insinyur Soekarno. Tempat tanggal lahirnya, sikap yang bisa diteladani apa,
kemudian pendidikannya dimulai dari sekolah dasar di mana, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh beliau. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya. Dari buku boleh, dari internet boleh. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Peta pikiran ini di tengah bisa ditulisi dengan tulisan Insinyur Soekarno. Cukup seperti itu boleh, atau kalian mampu boleh digambar. Tentang gambar Insinyur Soekarno seperti contoh tersebut. Paham ya anak-anak? Insinyur Soekarno atau lebih diakrab disapa dengan Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia yang selalu dikenal, dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan pernyataan di atas sehubungan dengan sila kelima tadi, kalian dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contohnya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawab dua pertanyaan ini. Sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, berikan contoh, dan apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Pasti bisa. Pelajaran hari ini sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari? Tadi kita sudah mengamati gambar, membaca teks sehingga kalian mampu menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran tentang sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian setelah berlatih, kemudian kalian mampu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar di depan keluarga kalian. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian mampu memberikan informasi tentang pahlawan nasional. Yang keempat, setelah melakukan simulasi, kalian mampu menjelaskan bagaimana sikap kepahlawanan yang sesuai dengan makna sila dari Pancasila. Untuk besok kita akan belajar tema 5 pahlawanku dan subtema 3 pembelajaran yang pertama. Anak-anak hebat, jangan lupa selalu rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi agar tetap sehat dan semangat. Selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.